Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sekarang dia berada di dunia debu, Han Li sangat berhati-hati dalam segala hal. Dia takut seseorang akan memperhatikannya, jadi dia tidak melepaskan indera ilahinya. Namun, setelah insiden klan ular hitam, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan berbagai klan di June Prairie. Setidaknya untuk saat ini, seharusnya tidak ada risiko yang tidak terkendali. Saat Han Li berjalan, dia menggunakan indera ilahi untuk memeriksa berbagai materi yang telah dipajang klan. Segera, dia menemukan biji yang juga bisa ditemukan di dunia abadi. Namun, itu cukup mahal, tapi di dunia debu tidak ada nilai jualnya. Saat dia hendak melanjutkan pencarian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke depan. Dia melihat dua sosok tinggi mengenakan jubah abu-abu berjalan ke arahnya. Wajah mereka ditutupi oleh semacam topeng yang dapat menghalangi indera dewa, sehingga wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Meskipun aura mereka disembunyikan oleh suatu kekuatan, indera ilahi Han Li begitu kuat sehingga dia bisa melihat melalui penyamarannya. Keduanya sebenarnya adalah Dewa Emas. Untuk Han Li saat ini, Dewa Emas bukanlah apa-apa. Namun, di dunia debu, Dewa Emas agak mencolok. Paling tidak, mereka adalah pemimpin klan. Kedua sosok itu sepertinya memperhatikan tatapan Han Li. Mereka segera menundukkan kepala dan mempercepat langkah mereka, dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Melihat ini, mata Han Li berkilat. Mereka berdua bertindak begitu diam-diam. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya dan tidak berencana untuk peduli dengan masalah ini. Dia terus berjalan ke depan. Pada akhirnya, setelah setengah hari, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa selain bunga lili pahit. Meskipun ada banyak hal dengan perbedaan harga antara kedua dunia, nilainya tidak setinggi bunga lili pahit kecuali jika diperdagangkan dalam jumlah besar. Han Li tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, ada terlalu banyak perbedaan antara dunia abadi sejati dan tempat ini. Tentu tidak mudah untuk menemukan hal-hal yang dapat ditemukan di kedua alam dengan perbedaan harga yang besar. Di waktu berikutnya, dia tidak melanjutkan pencarian. Sebaliknya, dia kembali ke kamp klan Kadal Kelabu dan menemukan bahwa si Chuan Kong belum kembali. Dia kembali ke tenda, memejamkan mata, dan menyesuaikan napasnya. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan buku-buku kuno yang telah dia beli dan membacanya satu per satu. Baginya, menemukan cara untuk kembali ke dunia abadi sejati adalah hal terpenting saat ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Ada keburaman di dalam tenda, dan sosok si Chuan Kong tiba-tiba muncul dari tanah dengan senyuman di wajahnya. Rekan si tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkinkah kamu telah menemukan petunjuk untuk kembali ke dunia abadi? Han Li menatap si Chuan Kong lalu bertanya. Ini, aku melihat banyak bahan dari dunia debu yang murah di sini. Jika aku menjualnya di dunia abadi sejati, aku bisa menghasilkan banyak uang. Jadi, aku sibuk mengumpulkan bahan dan lupa menanyakan informasinya kembali ke dunia abadi. Aku benar-benar minta maaf. Si Chuan Kong sedikit terkejut lalu berkata dengan canggung. Tidak apa-apa, kita masih punya waktu. Jika kita tidak bisa menemukannya di June Plains, kita bisa mencoba peruntungan kita di tempat lain. Omong-omong, saya tidak menduga rekan si begitu tertarik pada bisnis, Han Li tersenyum saat berkata. Iya, selama Anda dapat mengontrol semua jenis barang dengan benar, Anda akan dapat mengumpulkan sumber daya dan kekayaan dengan cepat. Saat basis kultivasi Anda meningkat, permintaan Anda akan sumber daya kultivasi juga akan meningkat. Banyak makhluk abadi bermutu tinggi telah terjebak di basis kultivasi yang sama selama puluhan atau bahkan jutaan tahun, dan banyak dari mereka kekurangan sumber daya kultivasi.
Mata si Chuan Kong berbinar, dan dia mulai berbicara. Jika kita bisa membuka saluran untuk menjual kembali barang antara kedua kerajaan, itu bisa dianggap sebagai peluang bisnis yang mengejutkan. Namun, jika kita tidak dapat menemukan cara untuk kembali ke dunia abadi sejati, semuanya hanyalah mimpi. Han Li mengangguk dan kemudian mengganti topik. Rekan Li benar. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk kembali. Kemudian, kita bisa membicarakan hal-hal lain. Si Chuan Kong mengangguk setuju. Lebih dari sebulan kemudian, di malam hari, awan tebal. 3 matahari belum sepenuhnya terbenam, tetapi 6 bulan purnama telah terbit. Mereka saling berhadapan dari kejauhan. Yang satu semakin kabur, dan yang lainnya semakin jelas. Tidak jauh dari sana, danau tepi gelombang berkilauan. Di sepanjang tepi danau, puluhan api unggun telah didirikan, masing-masing setinggi beberapa puluh kaki. Mereka dipenuhi dengan rumput abu-abu dalam jumlah besar dan biji fosfor putih yang tersebar. Anggota klan yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis tamuda untuk sementara mengesampingkan urusan mereka yang lain dan berkumpul di sekitar api unggun yang tinggi ini. Han Li dan si Chuan Kong juga mengikuti klan Grey Lizard ke tepi danau. Kepala Xian berjalan di garis depan. Dia sudah berganti menjadi jubah abu-abu muda bersih yang menutupi tubuhnya yang lebar. Ada lambang bundar yang mewakili klan Kadal Kelabu yang tergantung di dadanya, dan dia memegang obor yang menyala dengan api putih di tangannya. Han Li dan si Chuan Kong mengenakan jubah abu-abu yang menutupi sebagian besar wajahnya. Mereka mengikuti di belakang Xian. Selama ini, mereka belum menemukan petunjuk berharga tentang kembali ke dunia abadi sejati, jadi mereka tidak menekan terlalu keras. Di satu sisi, mereka terus membiasakan diri dengan adat istiadat tempat ini. Di sisi lain, berharap untuk melihat apakah dapat memperoleh sesuatu dari kebaktian yang akan datang. Rombongan berhenti di depan api unggun. Xian berbalik. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih. Dia berkata kepada Han Li dan si Chuan Kong, para dewa yang terhormat, di majelis tamuda yang lalu, klan Kadal Kelabu kami tidak memiliki hak untuk menahan api. Ini berarti bahwa para dewa yang terhormat tidak mau menunjukkan diri mereka. Jika tidak, kami akan duduk di depan tenda besar di sana, menunggu untuk menyaksikan majelis saya. Tidak apa-apa. Di masa lalu, kami bukan orang dari wilayah gigi hitam. Tidak nyaman bagi kami untuk menunjukkan diri kami, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Jika tebakannya benar, kemungkinan besar ini diatur oleh gadis berpakaian hitam bernama Miao Xiu. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke kejauhan pada platform batu hitam besar yang agak jauh dari tepi danau. Itu terang benderang, dan juga dikelilingi oleh makhluk dunia debu yang tampak aneh mengenakan pakaian yang berbeda. Saya, sama dengan tamuda. Itu dianggap sebagai dialek asli dari wilayah gigi hitam. Ini secara kasar berarti, pertarungan antar prajurit. Itu juga merupakan pertemuan besar di mana beberapa suku daerah gigi hitam akan mengirimkan kultivatornya untuk bersaing. Sebagai suku nomaden yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, klan Kadal Kelabu secara alami tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Setelah beberapa saat, cahaya dari 3 matahari di kedalaman awan benar-benar menghilang. Suara klakson terompet yang dalam dan berlarut-larut datang dari platform batu hitam. Ketua Xian, yang berjaga di samping api unggun, segera melemparkan obor di tangannya ke dalam api unggun. Api putih naik ke udara, langsung menyalakan tumpukan rumput kelabu. Bola api seputih salju melompat keluar dan membakar dengan ganas, mengeluarkan semburan suara berderak. Biji fosfor putih yang tersebar juga dengan cepat tersulut. Gumpalan cahaya putih yang tampak seperti catkin terbang keluar dari api unggun yang menyala dan perlahan melayang menuju danau tepi gelombang di dekatnya. Lebih dari 10 platform api unggun menyala dengan api putih.
Cahaya putih yang padat itu seperti langit yang dipenuhi kunang-kunang yang memenuhi seluruh langit. Ini kontras dengan awan yang suram, menyebabkan Han Li, yang belum pernah melihat bintang sejak memasuki dunia debu, tiba-tiba merasa seolah-olah sedang melihat langit berbintang lagi. Itu sebenarnya memiliki keindahan yang berbeda. Han Li sedikit terpesona saat dia melihat ke langit. Serangkaian gumaman rendah terdengar di samping telinganya, dan itu jelas bercampur dengan dialek yang sedikit berbeda dari wilayah Blacktooth. Nada gumaman itu sederhana dan rendah, seolah-olah itu adalah lagu pertempuran kuno, yang membuat seseorang merasa sedih. Setelah beberapa saat, lagu perang berangsur-angsur berhenti. Sorakan dan teriakan datang dari seluruh api unggun. Orang-orang dari berbagai ras mulai mengelilingi platform batu hitam. Han Li dan anggota klan kadal kelabu lainnya juga mengikuti kerumunan ke tepi platform batu. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Di sisi utara peron ada tenda besar. Tirai tenda terbuka, dan di dalamnya duduk para tetua dari 3 suku Miao dan kepala suku terbesar lainnya di wilayah gigi hitam. Yang duduk di tengah tenda adalah gadis berpakaian hitam bernama Miao Xiu. Tatapannya menyapu kerumunan di bawah peron. Ketika mendarat di orang-orang klan kadal kelabu, ia berhenti sejenak sebelum pindah. "Nona besar, ada apa? Apakah Anda masih mencari ahli yang tersembunyi di dalam klan kadal kelabu?" Pemuda jangkung bernama Miao Kui buru-buru membalikkan tubuhnya lalu bertanya dengan suara rendah. Mendengar ini, Miao Xiu menggelengkan kepalanya dengan ringan tanpa menyangkalnya. Orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Nona besar secara pribadi pergi mengunjunginya beberapa hari yang lalu, tetapi dia tetap menolak untuk menunjukkan dirinya. Ketika pertemuan selesai, saya pasti akan membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada Nona besar. Miao Kui mendengus dan berkata dengan agak marah. "Sepupu, jangan bicara omong kosong. Karena dia tidak ingin melihatnya, dia tentu saja punya alasannya. Selama dia tidak memiliki niat jahat, kita seharusnya tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jangan mengubah hubungan yang baik menjadi hubungan yang jahat," kata gadis itu dengan sedikit cemberut. Meskipun dia mengatakan ini, dia sedikit marah karena orang itu tidak memberikan wajahnya. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin ingin tahu tentang seperti apa rupa ahli tersembunyi itu. "Nona besar benar, aku berbicara sembarangan." Miao Kui buru-buru meminta maaf. "Sudah waktunya, umumkan dimulainya secara resmi majelis Saye." Miao Xiu mengangguk dan berkata. "Iya." Miao Kui menanggapi dan meninggalkan tenda. Ketika dia tiba di depan peron, pertama-tama dia berjalan di samping genderang perang yang gelap gulita dan menabuhnya 3 kali. Ketika dia melihat kebisingan di bawah peron berangsur-angsur mereda, dia membuka mulutnya dan mengumumkan, majelis Saye tahun ini secara resmi dimulai. Pejuang ras mana yang akan menjadi yang pertama menginjak peron dan menerima tantangan? Begitu dia selesai berbicara, 2 sosok hitam pekat mendarat di platform batu satu demi satu. Wu Heli klan penusuk tulang, orang pertama yang mendarat di peron adalah makhluk humanoid yang ditutupi sisik hitam. Ada tulang putih tajam yang menonjol dari pipi, siku, dan lututnya. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai meledak dari bawah platform batu. Sorakan sangat keras di mana anggota klan berkumpul. Tampaknya menjadi yang pertama menginjakkan kaki di peron merupakan kehormatan besar bagi mereka. Mu Duo klan harimau air, pria lain dengan kepala harimau dan insang di sisi wajahnya, yang memiliki punggung bungkuk, juga melaporkan klannya. Insang di pipinya bergerak terus-menerus. Ada jejak kegembiraan di wajahnya. Punggungnya yang bungkuk bergetar terus-menerus. Dibandingkan dengan orang sebelumnya, sorakannya jauh lebih lembut. "Sangat bagus. Dalam pertempuran pertama ini, apakah kamu ingin menentukan pemenang atau pecundang, atau bertarung sampai mati?" Miao Kui memandang keduanya dan bertanya sambil tersenyum.
Bukankah ini kompetisi seni bela diri? Kenapa mereka harus bertarung sampai mati? Han Li bertanya pada Si Yan dengan ragu. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi majelis saya adalah tempat bagi para pemuda berbakat untuk menunjukkan bakatnya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat bagi suku-suku besar untuk menyelesaikan perselisihan. Tuan Besar Tiga Tunas biasanya tidak mengizinkan suku untuk bertarung tanpa izin, jadi dia memilih menggunakan metode ini untuk menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, di balik keputusan hidup dan mati, kemungkinan besar ada perselisihan wilayah dan kepentingan, jelas Si Yan. Oh, jadi begitu. Cara menyelesaikan perselisihan ini juga merupakan metode yang bagus. Han Li segera mengerti. Metode orang barbar dunia debu ini tidak buruk. Sederhana dan efisien. Aku menyukainya. Ekspresi si Chuang Kong tidak berubah saat dia mengirimkan suaranya ke Han Li. Metode ini berhasil. Itu juga berarti bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jika ini adalah alam abadi sejati, ras dari alam abadi sejati kemungkinan besar akan menggunakan banyak metode licik, dan konflik akan sudah meningkat ke titik yang tidak dapat didamaikan bahkan sebelum mendapat kesempatan untuk menggunakan metode ini, jawab Han Li. Itu benar, si Chuang Kong berpikir sejenak dan menjawab sambil tersenyum. Sementara mereka berdua berbicara melalui pikiran mereka, kedua orang di atas panggung sudah mulai berkelahi. Aura de Pierre Ching Bon Rache jelas lebih kuat. Aura niat membunuh melekat di sekujur tubuhnya, memaksa pria ras harimau air untuk mundur. Namun, meskipun pria ras harimau air berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak panik sama sekali. Matanya masih dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melambaikan trisula di tangannya dan terus mengelak di sekitar panggung. Laki-laki ras tulang menusuk mengejar semakin dekat, sementara laki-laki ras harimau air mengelak semakin bahagia. Saat dia mengelak dan mengelak, orang-orang di bawah panggung berteriak dan bersorak. Han Li memperhatikan sejenak dan merasa itu agak aneh. Laki-laki ras harimau air telah menekan auranya. Itu adalah metode kuno untuk menunjukkan kelemahan pada musuh. Aura ras tulang juga mulai menurun dari kondisi puncaknya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia seharusnya melakukan serangan balik, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Dia terus bekerja sama dengan gerakan lawannya dan mengelak dengan berbahaya. Setelah 10 lebih pertukaran, Han Li merasa seolah-olah sedang menonton variety show. Merasa agak tumpul, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ripple Edge Lake yang jauh. Saat ini, cahaya yang memenuhi langit beterbangan di atas permukaan danau. Cahaya berbintang terpantul di permukaan danau, berkilau dengan cahaya jernih dan kristal, seolah-olah ada banyak ikan perak yang melompat di dalamnya. Tiba-tiba, jantung Han Li berdetak kencang. Melalui lapisan manusia, dia tiba-tiba melihat sekilas gerakan aneh di permukaan danau. Saat dia hendak melihat lebih dekat, suara mendengung keras tiba-tiba datang dari belakangnya. Diiringi oleh suara ini, lautan kesadarannya menjadi pusing, seolah-olah bagian belakang kepalanya telah dipukul dengan keras oleh seseorang. Namun, kata-kata Imperial Peak Spirit Suppressing Talisman, yang terukir di gunung yang tertutup salju putih di lautan kesadarannya segera bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi lapisan gelombang cahaya seputih salju yang menyapu, langsung menenangkan semua ketidaknyamanan di lautan kesadarannya. Di sampingnya, semua orang, termasuk Si Yan, merasa tubuh mereka lemas dan jatuh ke samping. Han Li menoleh sedikit, dan dari sudut matanya, dia melihat pria suku harimau air di peron batu. Darah mengalir keluar dari 7 lubang di wajahnya, dan dia memegang benda seperti keong hitam di tangannya. Matanya dipenuhi dengan fanatisme. Di tenda besar, semua orang lemas di kursi besar. Meskipun indera ilahi mereka masih jelas, mereka hampir tidak bisa bergerak. Pada saat ini, sebuah tangan terulur dari samping Han Li, meraih lengan bajunya,
dan menariknya ke bawah. Dia melihat ke samping, dan melihat bahwa si Chuan Kong sudah tergeletak di tanah, dan menggunakan matanya untuk memberi isyarat agar dia segera jatuh juga. Han Li tersenyum tak berdaya di dalam hatinya, lalu berpura-pura tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan pingsan bersama orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, dari tempat orang suku harimau air berkumpul, seorang pria jangkung berjubah abu-abu melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah hijau yang menyerupai kera. Hati Han Li bergerak sedikit, dan dia menemukan bahwa penampilan orang ini sangat mirip dengan kera berkulit hijau yang dia lihat di reruntuhan sekte kebenaran. Namun, aura orang di depannya ini jelas lebih kuat, pada tahap tengah Dewa Emas, dan kecerdasan spiritualnya juga jelas lebih tinggi. Pria jangkung itu melompat dan mendarat di peron batu, lalu berjalan ke sisi pria suku harimau air, mengambil keong hitam dari tangannya, dan setelah beberapa saat mengamati, dengan hati-hati menyingkirkannya. Pria suku harimau air, yang berdarah dari 7 lubang di kepalanya, jatuh ke tanah, dan jelas sudah mati. Di tenda besar, pemimpin suku harimau air tidak lagi menyamar, dan berdiri dari kursi besar, datang ke sisi kera berkulit hijau, dan membungkuk padanya, berkata, "Tuan, Anda memiliki yang luar biasa pandangan jauh ke depan. Orang tua ini mengagumi Anda. Mukil tua, beraninya kamu berkolusi dengan orang-orang di wilayah Nisituo dan mengkhianati wilayah Blacktooth." Miao Xiu berjuang untuk menopang tubuhnya, dan dengan marah menegur, tetapi suaranya sedikit lemah. "Maaf, Nona Sulung. Suku tulang penusuk telah menduduki tanah suku harimau air selama ratusan tahun, dan bahkan membunuh saudara laki-laki saya Mu Xiu dan keponakan Mu Hai. Perseteruan darah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibalas dengan satu nyawa di majelis saya," kata pemimpin suku harimau air tanpa ekspresi. Kemudian, dia berjalan ke sisi Wu Heli yang sedang melawan Mu Duo, mengangkat telapak tangannya, dan langsung menghancurkan kepala Wu Heli berkeping-keping. Orang-orang dari suku harimau air di bawah platform batu semuanya berteriak dengan keras, dan bergegas menuju daerah di mana orang-orang dari suku tulang penusuk berada. Untuk sesaat, tangisan menyedihkan terdengar, dan bau darah memenuhi udara. Di tenda besar, pemimpin suku tulang menusuk meratap, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Mata Miao Xiu terbakar amarah, dan dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Apakah kamu melakukan ini atas perintah Tuan Besar Jianggu, atau itu idemu sendiri? Apakah Anda tidak takut wilayah Blacktooth tidak lagi netral, dan akan beralih ke wilayah reinkarnasi?" Mata Miao Xiu terbakar amarah, dan dia bertanya dengan gigi terkatup. Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu bahwa wilayah reinkarnasi telah mengirim orang untuk berdiskusi dengan ayahmu. Hanya masalah waktu sebelum kita beralih ke wilayah reinkarnasi, kata kera berkulit hijau itu akhirnya, suara serak. Jika Anda ingin memberatkan seseorang, Anda selalu dapat menemukan dalih. Ayah saya selalu mengambil sikap yang jelas menentang gagasan daerah reinkarnasi, dan dia juga mencoba yang terbaik untuk membujuk sekutunya agar tidak tersihir oleh mereka. Mengapa dia beralih ke wilayah reinkarnasi? Miao Xiu menjadi lebih marah ketika mendengar ini, lalu menegurnya. Wilayah Blacktooth hanyalah sebuah wilayah kecil. Kamu biasanya menganggap dirimu terlalu tinggi. Karena kamu berani membiarkan utusan dari wilayah reinkarnasi memasuki wilayahmu, jangan salahkan kami karena menggunakanmu sebagai pengorbanan untuk memperingatkan orang lain, kera berkulit hijau berkata dengan senyum dingin. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah danau beriak, dan dia berteriak keras. Ombak di danau bergolak hebat, dan suku kera hijau, suku tulang penusuk lainnya, dan pasukan suku yang bersembunyi di air segera keluar dari danau. Ada puluhan ribu dari mereka. Setelah mereka mencapai pantai, mereka melonjak seperti air pasang, dan menyerbu orang-orang di wilayah Blacktooth, dan memulai pembantaian besar-besaran. Kali ini, suara pembunuhan mengguncang langit,
dan darah mengalir seperti sungai. Han Li dan suku kadal kelabu tidak terlalu jauh dari tepi danau. Pasukan suku tulang penusuk akan segera tiba, dan dia serta si Chuang Kong tidak punya pilihan selain melawan. Begitu identitas mereka sebagai orang-orang dari dunia abadi terungkap, apalagi pasukan suku tulang penusuk, bahkan suku-suku di wilayah Blacktooth akan memutar tombak untuk mengepung mereka. Di dunia debu, tidak peduli di sisi mana, tidak peduli seberapa dalam kebencian di antara mereka, mereka telah mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Tidak peduli apa, mereka harus mengesampingkan perselisihan dan melawan dunia abadi bersama. Han Li sebenarnya tidak takut pada orang-orang ini. Lagi pula, dengan kemampuannya, mereka pasti bisa lolos tanpa cedera. Namun, dalam hal ini, akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk terus menyamarkan identitasnya, dan akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menemukan kesempatan untuk kembali ke alam abadi sejati. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus berpura-pura lagi, si Chuang Kong mentransmisikan suaranya dengan nada agak cemas. Han Li sedikit mengernyit dan tidak menjawab. Dia melirik ke platform batu dan melihat bahwa klub bertaring serigala telah muncul di tangan kera berkulit hijau itu. Dia memukul kepala pemimpin suku wilayah Blacktooth satu demi satu. Mu Qiyu mengikat pemimpin suku Piercing Bone Tribe di depannya. Dia memegang pedang panjang hitam yang diselimuti api karma putih dan hendak memenggal kepala pemimpinnya. Pemimpin suku The Piercing Bone Tribe meluruskan lehernya. Matanya dipenuhi dengan kebencian, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Ratapan di dekatnya menjadi semakin keras. Pasukan suku tulang penusuk hendak mencapai suku kadal kelabu. Terserah, kita tidak bisa menyembunyikan identitas kita lagi. Paling buruk, kita hanya akan membantai semua orang ini dari dunia debu, menghancurkan mayat mereka, dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Si Chuang Kong mengirimkan suaranya ke Mu Qiyu. Auranya menjadi tidak stabil. Jangan bertindak sembarangan. Aku punya cara. Han Li menghentikannya tanpa ragu. Begitu dia selesai berbicara, si Chuang Kong masih dalam keadaan shock ketika dia melihat kabut hitam naik dari bawah Han Li. Itu berputar di udara untuk beberapa saat dan berubah menjadi pusaran air hitam. Itu langsung jatuh di atas platform batu hitam. Matanya menyipit, dan ketika dia merasakan aura yang berasal dari kabut hitam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu adalah langit kelabu dengan kultivasi alam Dewa Tai. Pusaran air hitam berputar di atas platform batu dan tiba-tiba memadat. Kemudian, seperti meteorit yang mengeluarkan asap hitam, ia jatuh dengan keras. Bang! Suara keras terdengar. Platform batu hitam berguncang dan meledak dari tengah, terbelah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba. Di tengah retakan, semua kabut hitam berkumpul dan memadat menjadi pemuda tinggi, ramping, dan tampan dalam setelan hitam. Dia dengan lembut melambaikan kipas lipat hitam di tangannya. Aura surgawi Dewa Tai dilepaskan dari tubuhnya tanpa penyembunyian apapun. Itu berubah menjadi lapisan gelombang tak terlihat yang terus menyebar dari bawah kakinya. Orang ini tidak lain adalah cahaya ajaib yang menempati mayat Grey Celestial. Sebelum meninggalkan Flowery Brand Wonderland, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilan mudanya. Semua orang di peron bingung harus berbuat apa. Mereka semua memandang pria berpakaian hitam yang tiba-tiba turun dari langit dengan ekspresi bingung. Kera berkulit hijau yang memegang gada memandangi Demon Sin sejenak. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak ketakutan. Dia berteriak kaget, kamu berasal dari suku ilusi. Mustahil, bagaimana mungkin ada seseorang dari suku ilusi di sini? Suku ilusi. Dari nada bicaramu, sepertinya itu adalah suku yang hebat, kata Magic Light sambil tersenyum.